Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amirah Diniati dengan NIM 231505007 akan memaparkan materi dari makalah kelompok 8, yaitu konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Yang pertama yaitu konsep pendidikan adab dan sopan santun. Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai 29 menegaskan pentingnya adab dalam kehidupan sosial, khususnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tapi juga pada pembentukan akhlak dan etika. Perintah untuk meminta izin dan mengucapkan dalam salam sebelum memasuki rumah orang lain menunjukkan bahwa peserta didik harus dibiasakan memiliki sikap sopan santun, menghormati orang lain, dan menjaga tata krama dalam pergaulan. Yang kedua, yaitu konsep pendidikan penghormatan terhadap hak orang lain. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi dan kehormatan dirinya. Larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin menunjukkan pentingnya menghargai hak dan batasan orang lain. Dalam pendidikan Islam, peserta didik diajarkan untuk tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain serta memahami bahwa kebebasan pribadi harus dibatasi oleh hak-hak sesama manusia. 3. Konsep pendidikan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan. Perintah untuk kembali apabila tidak memperoleh izin masuk menunjukkan pentingnya sikap disiplin dan taat terhadap aturan. Seorang tidak boleh memaksakan kehendaknya ketika hak tersebut tidak diberikan. Konsep ini mengajarkan peserta didik agar mampu menghormati keputusan orang lain, mematuhi aturan yang berlaku, dan mengendalikan keinginan pribadi demi menjaga ketertiban sosial. Yang keempat, konsep pendidikan kesantunan dalam komunikasi. Islam mengajarkan bahwa komunikasi harus diawali dengan salam dan dilakukan dengan cara yang baik. Adab meminta izin merupakan bentuk komunikasi yang santun dan penuh penghormatan. Oleh karena itu, pendidikan Islam menanamkan kemampuan berkomunikasi secara sopan, menghargai lawan bicara, serta menjaga perasaan orang lain dalam setiap interaksi sosial. Yang kelima, ada konsep pendidikan tanggung jawab sosial. Pada ayat 27-29 ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat harus dibangun di atas rasa saling menghormati dan menjaga kenyamanan bersama. Pendidikan Islam bertujuan membantu individu yang memiliki tanggung jawab sosial, mampu menjaga ketertiban lingkungan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau merugikan orang lain. Yang keenam, konsep pendidikan menjaga privasi dan kehormatan. Salah satu tujuan utama perintah meminta izin adalah menjaga privasi penghuni rumah. Dalam konteks pendidikan, peserta didik diajarkan untuk menghormati ruang pribadi orang lain, tidak mencampuri urusan yang bukan haknya, serta menjaga kehormatan diri dan sesama. Nilai ini sangat relevan dalam kehidupan modern, termasuk dalam penggunaan media sosial dan teknologi digital. Yang ketujuh, itu ada pendidikan akhlak yang berbasis keimanan. Perintah meminta izin dalam Quran Surah An-Nur ayat 27-29 ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak dan adab baik merupakan bagian dari implementasi keimanan kepada Allah. Pendidikan Islam tidak hanya membentuk kecerdasan dan intelektual, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa setiap perilaku harus didasarkan pada nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab kepada Allah. Jadi, kesimpulannya berdasarkan Quran Surah An-Nur ayat 27-29, konsep pendidikan Islam menekankan pembentukan adab penghormatan terhadap hak orang lain, disiplin, kesatuan berkomunikasi, tanggung jawab sosial, menjaga privasi, dan penguatan nilai keimanan.
Melalui konsep tersebut, pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia, menghargai sesama, serta mampu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan beradab. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.